Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah dengan judul agar hati tetap bercahaya di tengah kegelapan. Kegelapan yang dimaksud di sini adalah kegelapan hati manusia yang disebabkan oleh ujian hidup di dunia, yang terkadang membuat manusia merasa terbebani, tidak kuat, bahkan menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendekat pada hal-hal yang semakin menambah kegelapan hidup. Sering kita jumpai sebagian orang yang ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian menghabiskan waktunya untuk bengong sambil merokok, naik motor kebut-kebutan, bergaul dengan cara yang tidak baik, bahkan ada yang sampai minum miras atau mengonsumsi narkoba. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa demikian? Hal ini disebabkan oleh kondisi iman Islam dan hati orang tersebut yang lemah. Ujian hidup yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan tidak akan berhenti. Sepanjang ada kehidupan di dunia, selama manusia hidup, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ujian hidup tersebut. Karena dunia adalah tempat ujian, baik berupa keburukan maupun kebaikan. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Artinya, setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Diriwayatkan dalam sebuah hadis sahih bahwasanya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa setelah melaksanakan salat witir dan menjelang subuh, agar senantiasa diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana doa beliau? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa ja'al fi sama'i nuran wa ja'al fi basari nuran wa ja'al min khalfi nuran wa min amami nuran wa ja'al min fawqi nuran wa min tahti nuran. Allahumma a'tini nuran. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya dan di dalam lisanku juga cahaya. Jadikanlah di dalam pendengaranku cahaya dan di dalam penglihatanku juga cahaya. Jadikanlah dari belakangku cahaya dan dari depanku juga cahaya. Jadikanlah dari atasku cahaya dan dari bawahku juga cahaya. Ya Allah, berilah aku cahaya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Masya Allah, seorang Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu mulia akhlaknya, begitu sempurna ibadahnya, dan dijamin masuk surga Firdaus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
tetap melantunkan doa-doa agar jiwa dan raganya senantiasa bercahaya. Dalam doa tersebut jelas sekali bahwa yang pertama disebut adalah hati. Hati yang bercahaya, yang letaknya berada di bagian pusat tubuh manusia, adalah hati yang bersinar dan memberi efek terang pada seluruh tubuh. Dalam doanya Rasulullah juga menyebutkan lisan, pendengaran, penglihatan, belakang, depan, atas dan bawah, agar semuanya bercahaya. Intinya menjadi manusia yang benar-benar bercahaya. Manusia yang hatinya bercahaya akan merasakan luas dan lapang di dalam dadanya. Rasulullah bersabda, ketika cahaya telah masuk di dalam hati, maka hati itu akan menjadi luas dan lapang. Para sahabat bertanya, "Apa tandanya ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Al-innabah ila dar al-khulud, wa at-tajafa'an dar al-gurur, wa al-istidad lil maut qabla nuzulih." Hadis riwayat Tirmizi. Yang artinya, bertaubat sebelum kembali ke negeri keabadian atau akhirat, menjauh dari negeri ketertipuan atau dunia, dan bersiap-siap menjemput kematian sebelum datang kematian itu. Subhanallah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, menjadi manusia bercahaya memang tidak mudah. Jika cahaya identik dengan segala kebaikan, manusia yang bercahaya adalah manusia yang lahir dan batinnya baik. Keduanya memancarkan cahaya kebaikan yang memberikan petunjuk agar keluar dari segala kesesatan. Manusia seperti ini dapat menjadi panutan bagi manusia lain yang ingin keluar dari kegelapan dan kesesatan. Kebalikan dari cahaya adalah gelap atau kegelapan yang identik dengan kejelekan, kejahatan, dan kesesatan. Manusia yang tidak memiliki atau kehilangan cahaya hati, maka akan hidup dalam kegelapan karena jauh dari kebaikan dan kebenaran, jauh dari iman Islam, jauh dari sifat dan perilaku yang baik. Ia tidak mampu menjadi panutan bagi orang lain. Bagi manusia yang tingkat keimanannya cenderung naik turun, tentu membutuhkan perjuangan untuk mendapatkan cahaya hati, jiwa, dan raga. Namun sebagai hamba Allah, manusia harus selalu berusaha untuk menerangi hati meskipun sedang berada dalam kegelapan. Nah, bagaimana caranya? Ada beberapa amalan yang dapat kita lakukan. Yang pertama, membersihkan hati dan menggunakan panca indera dengan cara yang baik. Mari kita hiasi diri dengan tutur kata yang baik, perilaku yang baik, menjauhkan diri dari prasangka buruk, ghibah, apalagi fitnah. Kedua, melaksanakan salat 5 waktu dengan khusyuk dan memperbanyak zikir. Salat adalah ibadah yang dapat mencegah manusia dari berbuat keji dan mungkar. Dengan demikian, salat dapat menerangi hati, memberikan cahaya pada hati, apalagi dengan ditambah zikrullah, tentu akan semakin menjadikan hati terpatri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menjalankan qiyamul lail atau salat tahajud secara rutin. Bila seorang mukmin sudah meraih semangat dan kesenangan dalam menjalankan salat malam dan penuh kenikmatan serta kekhusyuan menegakkannya di setiap malam, maka akan terasa pendek waktu malam baginya dan akan selalu merindukan kembali waktu-waktu malam, merindukan kembali untuk melakukan salat malam. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 6 yang artinya, sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Subhanallah, buah dari salat malam adalah hati terasa damai, tenang, bahagia, bercahaya, percaya diri kuat, dan akhlak pun menjadi mulia. Yang keempat, bersikap sabar dan ikhlas dalam menghadapi persoalan di dunia.
menjadikan dunia bukan sebagai tujuan utama. Orang yang menyadari akan hal ini akan selalu menjaga ibadahnya meskipun dihadapkan pada situasi yang sulit, sehingga hatinya tetap bercahaya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 45, Bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dengan menjaga kebersihan hati, menegakkan salat 5 waktu dan zikrullah, menjalankan qiyamul lail, bersikap sabar dan ikhlas, insya Allah hati akan tetap bercahaya di tengah kegelapan yang menguji hidup kita. Sebelum ditutup, marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana terdapat dalam Quran surat At-Tahrim ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Amin. Demikian tausiah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mubarak Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.